Shalom semua warga kerajaan. Apa yang Tuhan mau dari kita? Dia memanggil kita supaya apa? Berbuah dan buahnya tinggal tetap. Fruitful disciples. Artinya bukan satu muridnya tapi banyak. Setiap orang memang tidak sama, karena tidak semua orang jadi Billy Graham atau Reinhard Bonnke. Tetapi kita belajar dalam firman Tuhan ini, yaitu pertama-tama ada seorang murid yang bernama Ananias. Ada bad apple, ada good apple. Bad apple dalam Kisah Rasul 5, murid yang gagal. Karena apa? Dia adalah jemaat dan dia terpengaruh oleh perbuatan baik daripada Barnabas, yang aslinya nama Yoses, ya, dari Pulau Siprus. Dia menjual sebidang tanah, diserahkan di kaki rasul-rasul, bukan di kantong rasul-rasul. Lalu dia ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan saudara. Dia juga jual, tapi dia tahan sebagian. Dan ini tidak banyak orang tahu, dusta itu bisa mematikan, ya. Dia berdusta bahwa dia berikan semuanya. Hai Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis? Bukankah semua masih dalam kuasamu? Kata Petrus, meninggal dunia. 3 jam kemudian istrinya juga datang dan akibatnya berat. Kalau kepala keluarga berbuat dosa, keluarganya ikut menanggung, saudara. Mengerikan. Sebab ketika itu dia juga berdusta. Memang benar sedemikian. Tetapi ada good apple, yaitu Ananias dalam Kisah Rasul 9. Ketika Saulus bertemu dengan Kristus, dan apa terjadi? Blinded by the glory of God, matanya buta. Tetapi di situ ada seorang murid di Damaskus, saudaraku, bukan di Yerusalem. Seorang murid bernama Ananias. Dan ketika dia berdoa, Tuhan bicara dalam suatu penglihatan. Doa itu sering orang bilang didengar oleh Allah, diinstruksi oleh Allah. Jadi kita nunggu perintah, dan dia memerintahkan, Ananias, pergilah ke jalan lurus. Dan di situ ada seorang bernama Saulus. Dan kamu tembangkan tangan atas dia, sebab dia adalah alat pilihan bagiku. Saudara, apa yang terjadi? Saulus juga diberitahu ada seorang murid bernama Ananias, a fruitful disciple, saudara. Saudara, dia mungkin tidak bisa membayangkan, cuma dengan menumpangkan tangan orang itu yang buta melihat, seperti ada skill di matanya lepas. Dan saudaraku, menjadi Rasul Paulus yang hebat itu. Mungkin kita tidak bisa jangkau begitu jauh, tapi saya pernah, yaitu saudaraku, mendapat firman Tuhan dari seorang nurse, ya, namanya Sri Dayati. Jangan salah dengar ya, bukan Kris Dayanti ya, saudaraku. Dan dia menyampaikan firman Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan kepada saya. Kami sempat melayani bersama-sama. Dia ada di GB Rock di Mojokerto. Dia sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, betapa bahagianya dia ketika dia melihat apa yang Tuhan kerjakan lewat seorang yang mau mati di tempat tidur, menunggu kematian rumah sakit Darmo, di mana dia cuma seorang nurse yang sederhana. Maaf, yang membersihkan kotoran saya. Saudara tidak perlu jadi orang hebat, yang penting seorang yang taat. Ananias dari Damsyik menembangkan tangan. Dan dalam kesaksiannya, Kisah Rasul 22, waktu itu sudah jadi Rasul Paulus, yang berkata, ada seorang murid bernama, yaitu Ananias, dan dia seorang yang mendapatkan nama yang baik. Good report, ya, good report. Mendapatkan good report. Saya kira good report bukan sekedar bukan sekedar reputasi, itu karakter. Apakah saudara saya sebagai warga kerajaan punya good report di tengah-tengah masyarakat? Itu kunci mulai daripada menjadi berbuah. Sebab saudaraku, kalau ada bad apple, kita mesti selidiki dari akarnya, dari hatinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berbuah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berbuah lebat. Haleluya. Amin. Kerajaan, Shalom, haleluya. Beri salam kiri kanan muka belakang, katakan gimana kabarmu hari ini, kasih senyum yang terbaik gitu saya, haleluya. Boleh tanya kabar dulu beberapa saat ini. Kami menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah. Gimana kabar saudara hari ini? Kiranya pemeliharaan dan kasih setia Tuhan ada atas setiap kehidupan kita. Dan biarlah pagi hari ini kita membawa setiap hidup kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, karena Bapa kita Bapa yang baik.
sepanjang hari lepas hari. Dia yang memimpin kita, dia yang memelihara setiap kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita ada, itu semua anugerahnya. Mari naikkan ucapan syukur ini. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari bawa ucapan syukur-Mu kepada Tuhan, katakan tunaikan syukurku. Amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini Engkau yang sediakan bagi kami, Tuhan. Tunaikan syukur, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang. Mari bawa ucapan syukur-Mu kepada Tuhan, katakan ku naikkan syukur. Amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat
syukur. Tunaikan syukurku. Amin. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya. Habisnya kasih dan rahmat. Selalu baru Tuhan. Baru dan tak pernah Terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang. Mari sekali lagi katakan, tunaikan syukur. tunaikan syukurku. Amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya selalu baru. dan tak Terlambat pertolonganmu, besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Amin. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami, hanya bagi Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk bangsa kami dan Kabupaten Jember. Kami melepaskan shalom bagi bangsa Indonesia dan Kabupaten Jember. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati airnya, udaranya, dan tanahnya. Kami percaya Tuhan Yesus yang terbaik datangnya dari Engkau. Dan juga Tuhan kami percaya di hari-hari ini Tuhan, banyak sekali Tuhan yang terjadi di bangsa kami. Kami tahu Tuhan perlindungan-Mu nyata terjadi Tuhan Yesus atas bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, hingga Bapak Bupati di tempat ini Kabupaten Jember. Kami percaya Tuhan hikmat mengalir dari surga turun atas mereka, supaya mereka dapat membawa bangsa dan Kabupaten Jember ini Tuhan Amin. kepada kemenangan. Terima kasih Bapak, dan juga Engkau taruh roh takut akan Tuhan, supaya mereka dapat memimpin dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami, mulai dari Pastor Timotius Arifin dan istri, dan juga gembala kami di tempat ini, Pastor Bini Kristanto dan istri. Kami percaya Tuhan Yesus, hikmat-Mu, kekuatan yang selalu baru Tuhan ada di dalam mereka. Dan Engkau menyertai dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan, supaya mereka dapat membawa jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepadamu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjadi satu-satunya penopang bagi mereka. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau merayakan kebaikan-Mu, kami mau merayakan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap melayani Engkau, kami siap mau memuji nama Engkau. Amin. Dan kita semua yang siap bernyanyi, bersuka cita untuk Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih-Mu begitu besar Amin. Tuhan bagi setiap Yeah. kami, tak pernah berkesudahan. Yeah. Haleluya.
berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan. Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah Tak berkesudahan. selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kami mau menari buat Tuhan. Haleluya. Aku kan menari dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir Seumur hidupku dengan sukacita. sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Kami mau menari buat Tuhan. Kami mau bersukacita. Dengan sukacita. Aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan. Dengan sukacita ku kan menari, Dengan sorak-sorai Amin. memuji. ku naikkan pujian, Haleluya. amin. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. dengan sukacita. Kita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan. Selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Kami mau menari dan bernyanyi buat Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang sungguh baik. Haleluya. Hati kami bersuka Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau. Angkatlah suaramu
bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. tanggalkan Bebanmu tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kaki. Amin. menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya Tak datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sama-sama katakan sekarang nyanyikan kebesarannya. Karena kasih-Mu melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Darah-Mu tercurah untuk kami. Itu menjadi bukti nyata dari kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Yesus. Kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar Yesus. Kami bersyukur Tuhan, darah-Mu tercurah. Darah-Mu dicurahkan Menggantikan nyawaku, Kau mati biar ku hidup. Bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan
kasih Tuhan. Kau layakkanku, kau angkatku, kau tarikku dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kau layakkanku, kau anugerahiku limpah dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur kami naikkan padamu, Tuhanku yang hebat. Kau angkatku, kau pegangku, kau angkatku tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus mengingat kasih-Mu yang besar, kasih-Mu. Amin. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yes. Terima kasih Tuhan. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Yes, kasih-Mu Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari tepuk tangan yang terbaik Haleluya. bagi Raja segala Raja. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Berapapun banyak kami bilang syukur kepada Tuhan, kami sadari bahwa kami tidak bisa balas kasih Tuhan. Berapa banyak lagu pujian yang kami bisa nyanyikan, itu pun juga tidak cukup untuk membalas kasih-Mu. Sekalipun kami memberikan hidup kami, tubuh kami pun, itu juga tidak bisa balas kasih-Mu. Tapi setidaknya ini yang keluar dari hati kami.
selama kami hidup. Kami izinkan Tuhan untuk terus beroperasi dalam hidup kami. Kami menyediakan hidup kami tersedia untuk panggilan Tuhan, tersedia untuk rencana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup yang kami hidupi sekarang bukan untuk kami lagi, melainkan untuk Kristus yang yakin percaya hidup di dalam diri setiap kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan firman-Mu, menolong setiap kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, dan juga hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu. Biarlah setiap kami beroleh hikmat dan pewahyuan akan firman-Mu Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku yang gagah perkasa di muka bumi ini. Karena yang kami lakukan bukanlah kehendak manusia, melainkan kehendak Raja segala raja. Terima kasih, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di hidup kami, sama seperti di surga. Terima kasih dalam nama Yesus yang siap dipakai Tuhan, yang siap dengar firman-Nya. Katakan amin. Katakan lagi amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara warga kerajaan Allah. Menyapa saudara yang mengikuti ibadah secara online sore malam hari ini, dimanapun saudara berada, dan saya juga mau menyapa yang ada di tempat ini. Shalom. Haleluya, apa kabar? Iya, yang luar biasa apanya? Semuanya ya, kebaikan Tuhan, atau mungkin juga yang luar biasa badainya gitu ya. Tapi yang pasti badai apapun tidak ada yang lebih besar daripada luar biasanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara warga kerajaan Allah, semua murid-murid Kristus siap diperlengkapi. Amin. Yang mau diperlengkapi katakan haleluya. Baik saudara ya, saya percaya bahwa setiap saudara kalau diberi pilihan, dipotong atau dibersihkan, mana yang saudara pilih? Saya cuma dengar dari sini satu orang, yang sini suaranya Pak Gideon. Mana yang saudara pilih? Dipotong atau dibersihkan? Serius. Ya, coba bilang kanan kiri. Tetap tahan ya, gitu ya saudara ya. Bilang kanan kirinya, jangan pandang saya saudara ya. Bilang kanan kirinya, tetap bertahan. Karena tidak ada yang dibersihkan itu tidak enak. Tidak ada yang enak maksudnya ya. Tapi sekalipun tidak enak, itu yang terbaik buat saudara dan saya. Sebab kalau tidak mau dibersihkan berarti yang pertama dipotong. Nah saya percaya bahwa kita tidak ada seorang pun di tempat ini yang mau dipotong. Amin. Ya, tema kita bulan ini adalah ya fruitful disciples ya, dari firman Tuhan Yohanes 15 ayat yang ke-8. Saudara langsung tengok di depan dan mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika sama-sama katakan murid. Pastikan itu saudara dan saya ya. Dan kalau murid itu saudara, kita punya kurikulum kerajaan sorga. Saudara mesti ikut, bukan kita yang nentukan kurikulumnya. Yang nentukan adalah Raja segala raja. Haleluya. Minggu pertama kita mendengar bersama ya. Bagi yang hadir, bagi yang tidak hadir bisa lihat di YouTube ya. Bapak Gembala sampaikan buat kita bagaimana setiap murid itu dipanggil untuk berbuah sesungguhnya. Sebab tidak ada yang namanya pemuridan yang diharapkan oleh Yesus adalah pemuridan yang tidak berbuah. Ada buah pertobatan, ada buah karakter di situ. Kalau dibilang buah pertobatan tidak cukup sekali di awal ketika kita ikut Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi setiap hari kita harus mengalami yang namanya, sama-sama bilang bertobat. Coba bilang tobat. Oke, termasuk kemarin ya yang mengikuti Kingdom Breakthrough hari Senin, dan yang mengikuti Kingdom Awakening di mana? Di Lumajang. Kita semua rame-rame pada bertobat saudara. Bertobat dari cara berpikir, buah pikiran yang salah
ya yang tidak tepat, saudara. Dan bukan hanya kemudian waktu kita bertobat tidak cukup sehari, kita mesti mengeluarkan buah dari pertobatan itu, di mana kemudian dikatakan buah-buah itulah, buah yang banyak itulah yang kemudian menunjukkan bahwa identitas kita adalah murid itu benar. Jadi tidak ada lain, saudara, tidak ada alasan untuk kita ini tidak melekat sama Tuhan. Beranikah sebuah ranting berkata, aku bisa hidup tanpa pokok, aku bisa hidup tanpa Yesus? Apakah saudara bisa cukup nekat untuk saudara berkata, aku tidak perlu Tuhan? Atau mungkin demikian, ketika saudara dan saya sedang diproses oleh Tuhan, saudara dan saya masih mempertahankan keakuan, bahkan juga kesombongan kita. Mungkin mulut kita tidak berkata aku sombong, tapi respon kita ketika kita kemudian merasa diri kita tidak perlu berubah dan diri kita benar, bukankah itu adalah juga wujud nyata dari sebuah yang namanya kesombongan, di mana kita tidak mau diproses? Yang ngikuti bilang, betul? Sombong tidak perlu bilang kemudian bisa kita tidak bilang bahwa aku orang yang sombong, tapi respon kita dalam hari-hari dalam hidup kita ketika kita mengalami tantangan, bahkan juga mengalami yang namanya prestasi atau kesuksesan, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita ditemukan tetap sebagai murid Kristus? Nah, pagi hari ini kita akan bicara, kita akan mendengar bukan tentang bagaimana menjadi murid Kristus, tetapi kita akan mendengar bagaimana tujuan goal dari kehidupan murid Kristus adalah ini, saudara, ya, yaitu Bapakku dipermuliakan. Sama-sama katakan 2, 3, Bapakku. Iya, memang ini adalah pernyataan Yesus. Nah, tapi kita, saudara, hari ini bukan hanya pernyataan Yesus, tetapi pernyataan kita bersama. Goal yang mau kita dapatkan, goal yang mau kita kerjakan, tujuan atau kalau mau dibilang motivasi yang terbaik yang ada dalam hidup kita adalah mempermuliakan Bapak kita. Amin. Nah, kita belajar, saudara, ya. Firman Tuhan itu berkata demikian kepada kita. Kalau dikatakan Bapa, ya, kita tidak bisa. Ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Di dalam Kejadian 1 ayat yang di bawah 26 sampai 27 di situ disebutkan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, sama-sama katakan kita. Di situ ada Tritunggal, saudara, ada Bapa di dalamnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dan kemudian ayat yang di atas, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita bicara Bapa, banyak kali kita mendengar Bapa itu dari bahasa Yunaninya, dari bahasa aslinya dikatakan sumber artinya, saudara. Source dalam bahasa Inggris artinya sumber. Tapi hari ini bukan, kalau misalnya dibilang dia sumber itu bukan hanya sumber berkat. Orang Kristen kebanyakan seringkali berkata sumber pertolongan, sumber pengharapan, nggak salah. Tapi ternyata bukan hanya di situ. Bapa adalah sumber buat kita. Tetapi justru dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27 bahkan ditegaskan di dalam pasal yang kedua dari kitab Kejadian. Tanpa yang namanya ruah atau nafas yang dihembuskan oleh Bapa, oleh Allah kepada yang namanya manusia yang terbuat dari tanah liat itu, saudara dan saya hanyalah tanah liat. Betul? Saudara dan saya cuman apa artinya kita? Tidak ada artinya bahkan. Tapi justru karena di situ dikatakan ada gambar dan rupa Allah, itulah. Ada pertolongan? Pasti. Ada kesembuhan? So pasti. Ada materi berkat di situ, berkat materi ada. Tapi kan nggak cuman di situ. Bahwa ternyata Bapa kita itu adalah pencipta saudara dan saya. Haleluya.
Jadi saudara dan saya tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi sibuk menambahkan apa saja untuk menambahkan yang namanya jati diri, harga diri. Apalagi saudara tidak lagi tanda tanya tentang gambar diri saudara dan saya. Karena sudah cukup jelas bahwa aku diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Saya paling suka istilah ini. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Percaya? Amin. Ada yang mau bilang, suka dibilang masterpiece-nya monyet? Tidak ada kan? Tapi apakah kita menghidupi kebenaran itu? Warga kerajaan Allah. Apakah kita sungguh hanya mendengar sebagai informasi, oh ya, atau mungkin kita yes, amin. Tapi hari-hari kita, apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sudah selesai dengan identitas kita, dengan gambar diri kita? Ataukah kita masih berkelana ke sana kemari mencari cara ini itu, kemudian kita berusaha mengejar yang namanya prestasi, kesuksesan, kedudukan, validasi dari manusia yang lain bahwa kita adalah orang yang berharga? Tidak perlu, sebab dikatakan ada gambar dan rupa Allah. Nah, kita adalah buatan Allah. Itu bisa bicara tentang masterpiece-nya Allah, saudara ya. Nah, setiap kali kita kalau berkata kita diciptakan oleh Allah, setiap kali kita bicara tentang keserupaan dengan Allah, itu selalu bicara berkaitan dengan yang namanya DNA. Bicara yang namanya ada sifat-sifat yang Tuhan taruh dalam hidup kita, yaitu sifat ilahi. Itu yang ada pada kita. Jadi memang saudara, sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu adalah merupakan ciptaan Allah yang dikatakan paling sempurna di antara semua yang Tuhan ciptakan. Lalu bagaimana dengan aplikasi dengan wujud nyata dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau ngomong DNA, saya lupa kasih foto ya. Tapi saudara, kalau saya tanya ya, saudara tahu Pak Adi, ya ini yang ada di depan, ada yang belum kenal? Mungkin bisa kenalan. Kayaknya dia terkenal sudah saudara ya. Sudah terkenal seantero apa ya. Anaknya itu namanya Christian. Menurut Bapak Ibu Saudara, Christian itu lebih mirip Pak Adi atau Ibu Komang? Pak Adi. Ya sudah, kalau ada yang jawab Ibu Komang, enggak usah ayel-ayelan ya. Nah, ada Pak Gideon sama Bu Maria. Punya anak 2, cowok. Sama ya, anaknya cowok semua sama kayak Pak Adi. Saya ambil aja Daniel lah ya, gitu. Daniel kayaknya lebih terkenal gitu kan. Sama yang anak-anak mahasiswa-mahasiswi. Daniel itu lebih mirip Pak Gideon atau Bu Maria? Hah? Oh, lebih mirip mamanya. Kalau saya tanya bersama saudara, Daniel itu lebih mirip Bu Maria atau saya? Loh, langsung ketawa toh? Tak nangkap apa yang saya maksud? Kalau saya tanya, Christian itu lebih mirip, tadi yang jawab Pak Adi, ada yang jawab Pak Adi ya? Lebih mirip Pak Adi atau Pak Ferdinand? Sudah nangkap? Kalau kita mengatakan kita adalah buatan tangan Allah, kalau kita mengatakan, kalau kita menghidupi, kita ini adalah orang-orang yang diciptakan serupa dan segambar. Lantas bagaimana dengan cara hidup kita selama ini? Halo? Apakah kita betul ada DNA ilahi dalam diri kita? Kenapa berat untuk kita berkata jujur? Kenapa masih berat untuk kita memiliki hati yang taat? Padahal itu DNA ilahi. Selamat siang. Habis ketawa kok langsung diem. Ya, waktu saya renungkan ini saudara, Bapakku dipermuliakan.
Saya percaya saudara ya, ini untuk normalnya ya, pada umumnya. Anak itu kepengen nyeneng no orang tua, betul ya. Walaupun orang tuanya ndak minta, betul ya. Ada yang ibu-ibu, ada yang bapak-bapak di sini. Pernah saudara bikin surat perjanjian sama anak saudara? Ya, nanti di usia segini senangkan hati mama dengan cara ini, membeli tas Hermes. Bukan yang KW2, KW1, yang ori. Kan tidak ada toh? Tidak ada pernah tuntutan, tapi anak pada umumnya, normalnya kepengen menyenangkan hati orang tua. Nah kita sebagai orang tua seringkali bilang gini, jangan, tidak usah kamu berupaya sampai tas Hermes segala macem gitu saudara. Ya kalau ada ya ora popo ya bu. Iya. Tapi kalau dibilang cukup dengan kamu hidup takut sama Tuhan, kamu cinta Tuhan, kamu hormat orang tua, bukannya hormat gini saudara, tapi kamu menghargai orang tua, kamu peduli. Kalau orang Cina itu bilang uhau. Ya. Anak uhau merawat, peduli, cinta bapak ibunya. Itu melebihi 10 miliar. Melebihi 100 miliar. Betul para orang tua? Nah sekarang yang kita sekarang dengar pada pagi siang hari ini atau sore malam hari ini adalah Bapa kita, Bapa segala Bapa. Firman Tuhan berkata kalau Bapa yang ada di dunia ini tidak sempurna. Tapi Bapa kita di sorga itu adalah Bapa yang menciptakan saudara dan saya. Berani hidup tanpa Bapa. Jadi tempe penyet kita saudara. Siapa kita tanpa Bapa? Ada waktu kita bilang Bapakku, maka kemudian muncul yang namanya sama-sama katakan anak. Bilang lagi anak. Siapa anak Tuhan? Katakan saya. Yang yakin sih. Kalau enggak yakin ya mari kita bereskan setelah ibadah ini selesai. Saudara, untuk kemudian kita menyebut diri kita sebagai anak. Firman Tuhan berkata demikian, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya, sama-sama katakan kuasa. Diberi apa? Lanjut sama-sama 2, 3, diberinya kuasa supaya, yaitu, tunggu. Kayaknya cuma suara Rolinka yang saya dengar. Masa Rolinka doang yang yakin jadi anak Tuhan? Semua baca sama-sama ya. Dari awal 2, 3. Tetapi supaya katakan saya yang percaya. Saya anak Allah. Amin. Punya iman di situ? Nah saudara, firman Tuhan berkata semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi kuasa. Ini bukan sekedar kemudian saudara berkata, oh yang di KTP-nya ada tulisan Kristen. Lantas bagaimana dengan negara yang tidak mencantumkan agama menjadi salah satu bagian dari kartu identitas penduduknya? Jadi ini ternyata bukan soal agama, bukan soal identitas saudara. Secara administrasi di negara ini, bukan, tetapi ini bicara tentang bagaimana saudara dan saya dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberi kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Kuasa di sini punya arti hak istimewa. Dikatakan memiliki hak istimewa, saudara ya. Diberi kemudian kompetensi untuk kita menjadi anak Allah. Saya tadi bilang kepada saudara sebagai contoh, itu baru bicara kemiripan. Kalau kita bicara hak istimewa, kompetensi saudara, maka tentu saja saudara, si Kristen itu lebih punya banyak hak dari Pak Adi daripada saya saudara. Karena apa? Bapaknya adalah Pak Adi.
Berapa sering orang Kristen, orang percaya hanya menjadikan kuasa menjadi anak Allah, mempunyai pengertian kuasa menjadi anak Allah. Itu selalu bicara tentang semua fasilitasnya Bapa di surga. Tapi tidak menyentuh kepada yang namanya hubungan. 3 hal yang saya dari kata Bapakku ini saudara. Bapak itu memberikan gambar diri. Dari Bapak kita ini punya DNA. Dari Bapa kita punya identitas. Kalau ditanya, saudara, ya, identitas aku anaknya bapakku. Ada di sini, Jacqueline mana ya? Oh enggak ada. Oh lagi pulang kayaknya. Jacqueline itu nama yang tertera di KTP, di semua kartu identitasnya dia. Termasuk di akte lahir, namanya Jacqueline doang. Jacqueline maksudnya saudara, jangan terus saudara, oh ada doangnya gitu berarti. Atau Jacqueline tok, enggak, Jacqueline gitu aja. Padahal secara marga dari papanya, itu marganya Rumapea. Walaupun di kartu identitasnya tidak tercantum Rumapea, tapi saya percaya setiap orang, teman, siapa saudara, teman terutama ya, kalau kerabat saudara gitu pasti udah tahu. Tapi kalau teman udah tahu dia ini anaknya Bapak Rumapea, adiknya si Irma, langsung orang bilang, oh itu anaknya Pak Rumapea. Saya enggak tahu papanya namanya siapa. Loh, kok ketawa? Anak elonggo. Sebentar. Kalau dia ketawa, Aston Rumapea, Bapak Aston Rumapea. Ini betulan saudara, kayaknya ada yang menatap saya dengan wajah tak percaya. Kalau Bapak si Irma namanya Pak Aston Rumapea. Saudara nangkap ya? Jadi dari Bapak kita punya identitas. Kita bukan anak gadungan. Kita bukan anak abal-abal. Tapi yang ketiga ini lebih paling tidak kalah pentingnya, yaitu dari kata Bapakku itu muncul yang namanya hubungan. Amin. Saudara pernah mendengar? Anak itu bukan hanya bisa hilang di luar rumah, tapi anak itu juga bisa terhilang di dalam rumah. Kalau tidak ada hubungan sama bapaknya, tidak ada komunikasi, tidak ada kasih mesra, tidak ada komunikasi yang indah ya. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya apa kesukaannya bapaknya, dia tidak tahu. Bapaknya ditanya sekarang anaknya gimana sekolahnya, mbok gak ero. Lah itu tanda tanya. Yang nangkep bilang heeh. Betul ya? Bisa jadi punya orang tua komplit. Tapi kalau tidak ada hubungan, saudara, maka kemudian yang dikatakan kuasa, hak istimewa, kompetensi, kayaknya itu sebagai sesuatu yang klise adanya. Tapi mari saudara, melalui firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita hidupi identitas ini. Gambar diri dalam diri kita. Kalau kita beribadah, kalau kita bekerja, kalau kita berumah tangga, waktu kita sekolah, waktu kita kuliah, waktu kita susun cita-cita, atau mungkin sekarang kita punya relationship pacaran, atau kita mendidik anak, kita kerja di kantor, kita kerja di toko, kita wira swasta, kita pegawai, kita guru, apapun, saudara di situ bawa DNA Allah. Amin. Ya, karena disitulah yang dikatakan Bapakku dipermuliakan. Kenapa? Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 menegaskan kepada kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Jadi tidak ada lagi topeng, tidak ada sekatnya, tidak ada yang kemudian media yang berjarak di situ. Tetapi tidak terselubung, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah, sama-sama katakan, Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.
Yakin percaya serupa dengan Kristus, katakan amin. Nah, pertanyaannya adalah sampai saat ini saudara dan saya apakah masih tetap tersedia dan bersedia, dan pada akhirnya ketersediaan kita melahirkan respon yang benar ketika kita diproses menuju keserupaan itu. Haleluya. Jadi saudara dan saya tidak bisa kemudian rasa aman, sudah nyaman, oh kan sudah dibaptis. Bahkan mungkin saudara, saya loh Bu minta sama Pak Pendeta yang baptis saya bukan cuman diselamkan 1 kali, 7 kali Bu. Airnya bukan cuman air bening, ada yang di sungai soalnya. Ya nggak apa-apa di sungai. Tapi ini orang ini bisa mungkin bilang, ini bukan cuma air bening Bu. Ini kolam susu atau bunga 7 rupa. Nyaman wes, aman. Oh aman sudah, saya serupa dengan Kristus. Apakah demikian? Tidak. Mesti kita terus diproses. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa ada proses diubah. Kata diubah itu menunjukkan sebuah proses yang tidak instan. Kalau kita mesti tersedia sampai hari ini, walaupun lagi malas, kita tetap berketetapan untuk cari wajah Tuhan setiap hari. Walaupun sibuk, walaupun repot, kita tetap mau saudara membaca, merenungkan firman Tuhan. Sekalipun ada banyak godaan, tetapi kita memilih di pekerjaan, di studi, di kuliah kita mau hidup jujur, taat saudara. Karena apa? Karena ada keserupaan yang sedang Tuhan proses dalam hidup kita. Nah kemudian saudara, pada waktu Bapa kita memiliki hubungan dengan kita. Ada dengan DNA ilahi, dengan identitas dan gambar diri, dengan nilai-nilai yang ada pada Allah dan juga ada pada kita. Maka saudara, kita adalah orang-orang yang mempermuliakan Bapa kita. Yang tadi saya katakan, menyenangkan hati orang itu, orang tua maksud saya. Tidak harus, bukan tidak boleh, tidak harus dengan materi. Karena saya percaya pun juga orang tua saya sampaikan, kita mempersiapkan anak-anak kita juga tidak harus, kalau bisa puji Tuhan. Dengan materi, tabungan yang akan diwariskan, yang akan dipercayakan kepada mereka. Tetapi ternyata ada yang lebih berharga, lebih bernilai, tidak bisa usang, tidak bisa saudara berkarat, bahkan ngengat pun tidak bisa merusaknya, memakannya. Yaitu apa? Ketika kita membawa anak-anak kita untuk mereka tahu siapa penciptanya. Untuk mengenalkan mereka dan kemudian membuat mereka juga melihat teladan dari kita. Bahwa kita menjadikan mereka bukan sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan saja. Tetapi kita juga memastikan anak-anak kita melihat orang tua yang takut dan cinta akan Tuhan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, ini adalah bagian akhir dari doa Bapa kami. Semua tahu ya, doa Bapa kami. Kalau mau berdoa, berdoalah demikian, kata Yesus sama murid-muridnya. Bapakku yang di surga. Kata Bapakku itu sama dengan tadi. Bahwa kita anaknya, dia adalah Bapa. Bapakku yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Lalu kalimat selanjutnya, jadilah kehendak. Nah saudara, mempermuliakan Bapa. Kalau di dalam ayat nats kita itu tadi saudara ya, dalam hal inilah, ketika kita berbuah banyak, maka Bapa kita dipermuliakan. Nah, kata dipermuliakan dari kata doxazo, saudara ya, yang memiliki arti demikian, memuji, menyanjung, mengagungkan, celebrate, merayakan.
Waktu kita memuji Tuhan, waktu saudara di rumah masing-masing saudara, kita merayakan bagaimana Tuhan itu berperan dalam setiap hidup kita. Ya, kita mempermuliakan Tuhan dengan pengagungan kita, menghiasi dengan kilauan, mengenakan dengan kemegahan. Jadi saudara dan saya tidak pernah menganggap rendah Bapa kita, Raja di atas segala raja. Dan ini doxazo itu memiliki arti menjadikannya unggul. Dia yang utama, dia yang pertama, dia yang terutama dalam setiap kehidupan kita dan menjadikannya mulia. Lalu kemudian ini saudara, mempermuliakan adalah punya pengertian membuatnya terkenal, menyebabkan martabat dan nilainya menjadi nyata dan diakui dalam hal ini di dunia. Haleluya. Jadi saudara dan saya kemudian tidak ada pemisahan, tidak ada kasta saudara. Dalam gereja istilahnya tuh maksudnya oh ini R1, ini R2, yang ini rakyat jelata gitu. Semua orang punya hak. Bahkan kalau saya bilang tuh setiap kita suka untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama dengan lagu yang kita sering nyanyi, lagu lama kan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Katain loh, hanya itu cuman itu. Itulah sebabnya tidak boleh ada agenda yang lain. Agendanya hanya satu, mempermuliakan Tuhan. Kalau ada agenda yang lain, saya percaya agenda itu sedang berurusan atau diurusi oleh Tuhan. Sebab ternyata bahwa tidak ada kemegahan, saudara. Tadi ayat yang kita baca ya, dikatakan bahwa kemuliaan itu adalah milik kepunyaan Tuhan sampai selama-lamanya, bukan punya kita. Nah, kekasih Tuhan, kitab Yohanes berkata demikian. Bisa dibantu dari multimedia? Slide selanjutnya. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kita berbuah banyak. Ya, bagaimana mempermuliakan Tuhan? Yohanes 17 ayat yang keempat mengatakan demikian. Ini pernyataan Yesus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, saudara, Yesus memberikan teladan kepada setiap kita sebagai sulung dari gereja Tuhan. Bagaimana Yesus ketika ada di muka bumi yang dikerjakan, yang dirindukan. Tujuan dari Yesus adalah untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus dia lakukan. Pekerjaan yang dipercayakan dari Bapaknya. Nah saudara, hal ini menunjukkan demikian. Bahwa ketika Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa murid-murid Yesus, orang-orang percaya yang mau dimuridkan sebagai murid-murid Allah, bahwa kita tidak punya kepentingan pribadi di situ. Melainkan dikatakan bahwa waktu kita menyelesaikan, waktu kita mengerjakan yang namanya kehendak Tuhan, disitulah kita membuat Dia agung. Tuh kalau mau dibilang gini saudara, saya merenungkan ayat ini, Yohanes 17 ayat yang keempat tadi saudara. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Prinsip ini, nilai ini akan menyinggung, akan bertabrakan dengan yang namanya hak bebas kita. Saudara ikuti ya. Kita itu diberi hak bebas yang sesungguhnya adalah dengan hak bebas itu, free will itu adalah untuk mengerjakan
yang sudah Tuhan tetapkan buat kita. Menarik kemarin ya, hari Selasa ada yang bertanya. Dibilang kita memerintah, itu siapa yang diperintah? Dan jawabannya adalah bukan siapa, melainkan apa. Hak bebas kita bukan kemudian kita pakai, jangankan saudara. Jadi demikian, kita mau bilang mengerjakan kehendak Tuhan. Padahal yang terjadi dalam hidup kita ada saling tarik menarik antara kehendak pribadi kita dengan kehendak Allah. Halo. Halo. Selamat siang. Contohnya demikian. Waktu saudara mau ambil keputusan misalnya. Saudara dapati, saudara mikirkan itu keputusan mempermuliakan Tuhan enggak? Atau cuma memuaskan hasrat, memuaskan keinginan diri sendiri. Boro-boro kita mau nanya mempermuliakan Tuhan atau enggak? Enggak pakai nanya saudara. Itu salah satu contohnya. Jadi yang saya bilang tarik menarik antara kehendak Allah dengan kehendak kita. Nah disitulah ya yang dimana kita ini perlu dimuridkan. Kemarin kita mendengar hal yang luar biasa. Saya sama Kak Jo dan ada beberapa gembala dari Rock Ministry saudara yang kumpul kemarin itu. Kita langsung bilang wah kepala kita berasap. Kemarin enggak lihat ada keluar asap dari kepala saya? Iya katanya, enggak melok. Oh yang Senin ya, yang Senin mungkin itu. Waktu kita sedang dirubah paradigmanya, percayalah ini. Kenapa saudara? Paradigma itu enggak serta-merta bisa berubah. Ada orang yang bahasa Yunaninya tuh ngeyel. Reno tahu artinya ngeyel? Oh aman. Roaming soalnya. Kalau ngerti ya sudah gitu kan. Kita ini ngeyel. Kita pakai paradigma kita. Gak bisa itu. Salah itu. Lah kalau sama Tuhan aja ngeyel apalagi sama manusia. Waktu saya renungkan ini saudara. Oh tapi saya makin sukacita. Jadi karena ternyata gini saudara, waktu proses itu tidak nyaman, tapi itu baik buat saya. Waktu kita mau diproses, supaya kita ini punya kekuatan, supaya kita ini punya kemampuan untuk eksekusi kehendak Tuhan. Haleluya. Waktu kita dimuridkan, waktu dipangkas sifat-sifat kita yang tidak berkenan sama Tuhan. Waktu dipangkas yang namanya daging kita, saudara. Dipangkas yang namanya keakuan kita. Supaya kita ini menjadi seperti yang Yesus lakukan. Sudah tidak lagi pergumulan, tidak lagi tarik-menarik. Melainkan kita ini mengalami sukacita. Waktu kita mempermuliakan Tuhan. Jadi ternyata itu untuk kita sendiri. Kenapa kita ini harus dimuridkan? Karena supaya kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebab apa? Dalam kehidupan kita segala yang dikerjakan, semua sisi kehidupan orang percaya, apalagi bukan sekedar percaya tapi ini murid Kristus, semuanya bermuara kepada satu, mempermuliakan Bapa. Apa itu mempermuliakan Bapa? Yaitu tadi melakukan kehendak Tuhan. Mempermuliakan Bapa bukan hanya sebatas pelayanan dan bukan pelayanan di gereja lokal sebagai usher ya, ada yang multimedia, ada yang singer, musik dan lainnya, ada kakak Rocky, bukan itu enggak penting. Itu bagian dari pemuridan. Jadi kalau saya bilang kepada saudara dan saya, kepada saudara yang terlibat dalam pelayanan, saudara tidak sedang mengeksekusi yang namanya mempermuliakan manusia termasuk diri kita. Ada harga yang dibayar, ada. Sebulan sekali fellowship pekerja diupayakan, itu tidak bergerak, tidak beranjak dari Selasa, setiap hari Selasa setelah minggu pertama. Saya percaya ada harga yang dibayar.
ini tadi pagi ya yang melayani 7:30, ada yang 6:30 sudah berangkat dari rumah. Itu harga yang dibayar. Tapi tidak ada keluh kesah. Kalau masih keluh kesah bertobat. Karena saudara mungkin saja saudara sedang tidak bermain di area ini. Bermain di mana ketika kita mempermuliakan Allah dan kita mau dimuridkan, itu kita enak melakukannya. Bahkan kemudian kita akan dengar, bahkan kita alami yang kita dengar kemarin dari Ibu Ina Patiasina. Bagaimana kesukaan sukacita ketika melihat orang lain dijamah oleh Tuhan, berjumpa sama Yesus. Saudara, kalau enggak kemudian itu tadi masih tarik menarik antara aku dengan Tuhan, saudara gini, saudara akan berkata, aku masih akeh urusan, saya punya kebutuhan, saya punya masalah. Orang lain ya urusan orang lain, kan akan gitu tuh. Tapi beda ketika kita mau dimuridkan, itu tadi DNA-nya Tuhan, hatinya Tuhan itu ada pada kita. Ngelihat kemudian di kantor, di tempat pekerjaan, di kuliah kita, ya kemarin kita ada cerita-cerita tuh sama satu orang, ditelepon temannya, nggak tahu jam berapa, katanya nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi karena ada satu persoalan ketika mengerjakan tugas akhirnya. Kita bilang doakan, tawari, mau ndak aku doakan? Halo. Kan kita berpikir, oh kita aja punya masalah belum selesai. Ini bukan soal kita nunggu kita enggak punya masalah. Langsung dijawab Pak Ade. Jadi kemudian hatinya Tuhan itu ditaruh dalam hati kita. Mengerjakan, menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan. Nah makanya Yesus tidak dengan terpaksa, bahkan dengan sukacita. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Pujian ini dari ayat ini, itu mempermuliakan Bapa yang ditaruh kepada setiap kehidupan kita. Sebab apa? Pada akhirnya Matius pasal 6 ayat yang ke-10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya saya tidak mau bahas lagi, sorga bukan tujuan ya. Kemarin sudah dengar banyak. Jadi tujuan kita adalah, tugas kita adalah memerintah. Amin. Amin. Yang percaya bilang amin 3 kali. Nah mantap ya. Filipi 1 ayat yang ke-11. Bagaimana mempermuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Filipi 1 ayat yang ke-11 berkata, di dalam terjemahan BIMK saudara ya, hidupmu akan melimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik, yang hanya dapat dihasilkan. Saya baca lagi, hidupku akan melimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Ya, itu ada saya ingat dengan ergon saudara, yang hanya dapat dihasilkan oleh Yesus Kristus sendiri. Maka Allah akan, sama-sama katakan, dimuliakan dan dipuji. Cuman itu. Jadi kalau yang kita kejar adalah pujian manusia, ya sudah berhenti sampai di situ. Tapi dengar firman pada pagi hari ini dari minggu yang pertama kemarin, bukankah sebuah sukacita yang luar biasa lewat buah kehidupan kita? Saudara mengalaminya, tidak ada yang enak prosesnya Tuhan. Waktu pangkas, waktu gunting bagian dari carang hidup saya digunting, bahkan sesekali dikeroi ambek Tuhan gitu kan. Bukan dikeroi karena masuk angin. Dikeroi. Oh ini masih ada benalunya nih, gunting gitu kan. Nah kita ini kan gagal fokusnya sama proses orang lain. Proses diri sendiri tidak dikerjakan. Kita fokus kepada lembaran ujian orang lain, lembaran ujian kita punya kita abaikan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, hanya dihasilkan oleh Yesus.
Jadi pastikan Yesus itu tinggal dalam diri kita. Karena dengan kemampuan kita sendiri, dengan keakuan kita, kita ini tidak bisa mempermuliakan Tuhan, saudara. Yang ada ini kita cenderungnya ngikuti diri kita sendiri. Kita sulit untuk namanya tunduk. Kita ini sebenarnya anti yang namanya respect atau taat, saudara, yang saya maksudkan. Itulah sebabnya kitab Yeskiel berkata, aku memberikan kepadamu hati yang baru. Sama-sama katakan baru. Roh yang batin yang baru. Yang kemudian ketika taat itu adalah sukacita. Untuk menyenangkan hati Tuhan itu tidak berat lagi. Tidak memikirkan bagaimanaku lagi, enggak. Karena kita percaya. Yang ku itu Tuhan akan selesaikan buat kita. Tuh yang amin beberapa orang saja. Amin. Nah saudara, mari kita simak ini. Bahwa dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap hari-hari kita, pastikan doxazo ini terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara adalah representasi dari kerajaan Allah. Bukan hanya ketika ada di dalam ibadah komunal ini, pertemuan komunal ini. Tapi di tempat kuliah, di tempat pekerjaan. Tadi kita sudah lihat ya di situ. Ada yang kuliah, ada yang lagi diskusi, ada family di bidang olahraga ya. Enggak bisa saya cantumkan semua. Di dunia kedokteran, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai wira swasta, macam-macam. Pasti kan ada doxazo di situ. Haleluya. Karena saudara adalah representasi dari kerajaan Allah. Seorang hamba Tuhan bernama Men Saul Tabil, saudara ya. Seorang teolog, seorang gembala juga, saudara. Beliau menuliskan demikian. A true man of God. Manusia ilahi, manusianya Allah yang sejati itu tidak memuliakan dirinya sendiri. Tetapi memuliakan Kristus karena ia tahu bahwa hanya oleh karena kasih karunia. Bukan karena hikmat atau kalau saya mau tambahkan hikmat dan kekuatan, kehebatan, kemampuan manusia. Ia dipanggil oleh Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita bukan karena hebat dan kuat kita. Haleluya. Tetapi karena oleh kasih karunia. Jadi ayo. Bergairah dimuridkan, dibentuk melalui ya cara-cara Tuhan, medianya Tuhan itu tidak bisa kita tebak, saudara. Ya, melalui pemuridan, saudara ketika menghadapi bosan, jenuh, saudara, atau mungkin saudara mengalami gesekan, bukan cuma gesekan ini bu, ini benturan. Ayo responi dengan benar. Kita akan memulai dari diri kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bertindak, saudara. Semuanya perlu yang namanya anugerah dari Tuhan. Yang saya percaya, firman Tuhan berkata begini, di mana ada kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Tahu kata merdeka? Itu kalau kata orang dibelenggu, belenggunya itu diputus sama Tuhan. Nah itu saudara dan saya. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Jadi fruitful disciple akan menghasilkan the Father's glorified. Murid-murid yang berbuah akan melahirkan, akan kemudian mempermuliakan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang untuk pemuji untuk datang ke depan. Iya. Kaulah segalanya di dalam hidup. Katakan kerajaan dan kebenaran Tuhan, segala-galanya buat kita. Akui bahwa kita tidak bisa hidup tanpa raja, segala raja berkuasa atas hidup kita. Sadari betul bahwa kita perlu kebenaran firman-Nya. Kami hanya memandang Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Yesus Tuhan.
memuliakan Tuhan. Itulah kerinduan kami. Oh Bapa dan Raja, Kaulah segalanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jalan ini kami dihisap menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Melalui jalan ini kami dibeli dengan darah yang mahal. Hidup kami lunas, hidup kami menjadi milik-Mu sepenuhnya. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah melalui sakramen ini kami semakin menyadari bahwa Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saya sambut saudara bangkit berdiri. Kalau ada yang belum menerima roti dan anggur, boleh angkat tangan biar dilayani oleh Asya. Kalau ada, mari kita angkat roti kita tinggi di atas kepala sebagai tanda kita menghormati pengorbanan Kristus. Ini adalah roti biasa, tapi di dalamnya kami menaruh iman bahwa kami bersekutu dengan Kau Tuhan. Dan dengarlah firman Tuhan bahwa inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, kata Tuhan. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Terima dan makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi di atas kepala. Dan Yesus berkata, setelah dia mengambil cawan dan mengatakan, inilah darahku, inilah cawan perjanjian yang membuat engkau dan aku menjadi milik Kristus, menjadi milik Allah sepenuhnya. Dan hidup kita dijamin di dalam Allah. Melaluinya kita memiliki DNA Kristus. Kita memiliki DNA Allah. Dan hidup kita boleh mencerminkan kebenaran Tuhan. Percayakah kau bahwa melalui anggur ini kita dipersekutukan dengan darah Kristus? Terima dan minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan ucapan syukur, Engkau telah memperingati kematiannya, Engkau memperingati pengorbanannya. Ucapkan syukur apa yang telah dilakukannya untuk kita. Terima kasih. Mengingatkan kita untuk kita hidup bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau layakkanku, Kau jadikanku berharga. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
mengucap syukur. Perjamuan kudus yang mengingatkan kami bahwa kita memberitakan kematian-Mu, beritakan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami telah menerima tubuh dan darah-Mu yang menjadikan kami sah menjadi milik-Mu Tuhan. Dan sejak hari ini hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari olahraga bersama setiap hari Minggu pukul 15.00 bertempat di Gor Gajah Mada. Kami mengundang putri-putri kerajaan untuk hadir dalam Rock Women Ministry. Selasa, 23 Juni pukul 18.00 bertempat di Grandstone Cafe dan Resto, Perumahan Gunung Batu. Ajak sahabat dan keluarga Anda untuk bertumbuh melalui firman Tuhan dan persekutuan yang memperlengkapi menjadi wanita berhikmat, berfungsi, berdampak. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi, ibadah anak Rocky setiap hari Minggu pukul 8 bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja. Silahkan orang tua boleh berdoa, berkatakan kebenaran firman dalam telinga mereka, percaya bahwa apa yang kau doakan itu akan terjadi dalam hidup mereka. Dan mari jemaat Tuhan kita sepakat bersatu hati, bersatu iman untuk mendukung dan menopang setiap orang tua buat anak-anak mereka ini. Mari angkat tanganmu. Hiramasi karamasandi karalamaya. Sokarima kasa karamata sandarala maralamasya. Terima kasih buat anak-anak hebat, anak-anak luar biasa yang Tuhan anugerahkan untuk ada di antara kami. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu kami bersama dengan orang tua memberkati anak-anak hebat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah hidup mereka sejak sekarang adalah hidup yang diberkati dengan segala hikmat kepandaian yang daripada Tuhan. Hikmat yang melampaui segala akal itu ada dalam hidup mereka. Penyertaan Tuhan ada dalam hidup mereka. Bahkan langkah-langkah mereka adalah langkah-langkah yang disertai oleh Tuhan. Sebab kami percaya ketika mereka ada di antara kami Tuhan, mereka sedang diperlengkapi di tempat ini untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Kami percaya Tuhan, oleh sebab itu Tuhan kami bersatu hati bersama-sama memberkati dan mengurapi anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami anak-anak yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih, dilindungi dari setiap rancangan jahat, dilindungi dari setiap malapetaka, dilindungi dari setiap penyakit sampar, penyakit menular. Dan kami percaya anak-anak kami adalah anak yang hebat di dalam Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa memberkati setiap orang tua Tuhan. Tuhan memberkati mereka, diurapi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga lewat orang tua ini Tuhan, anak-anak kami boleh menemukan destiny ilahi, menemukan tujuan ilahi yang sudah Tuhan tetapkan buat anak-anak kami ini Tuhan. Urapi mereka Tuhan, berkati pekerjaan tangan mereka. Sebab kami percaya lewat orang tua mereka masing-masing, berkat Allah itu akan sampai kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat ini di dalam berkat anugerah dari surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya anak-anak kita diberkati semua, katakan amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saudara bisa bangkit berdiri, kasih tos kiri kanan muka belakang. Haleluya. Selamat berbuah, tetap semangat di dalam proses. Kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati ibadah dari awal sampai akhir pada siang sore hari ini Tuhan. Memberkati juga semua rekan-rekan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Dari persiapan, dari pagi sampai selesai pada siang hari ini Tuhan. Kiranya bencana yang Kau pulihkan, Kau penuhi lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga ingin memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami mau menabur Tuhan dengan sukacita karena Engkau sudah memberkati kami. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun kau berada. Terimalah berkat yang terbaik ini yang daripada Allah Bapa, dari Putra, dan Roh Kudus menyertai kita untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.